Selamat pagi dan selamat bertemu kembali bersama saya Ibu Rohaya Sagala. Nah, hari ini harapan saya kalian masih tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kimia meskipun masih kondisi daring. Nah, hari ini masih lanjutan kimia sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menghitung entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess dan berdasarkan data entalpi pembentukan. Hari ini lanjutannya atau yang ketiga adalah menghitung entalpi reaksi-reaksi kimia berdasarkan data energi ikatan. Pada kelas 10, kamu tentunya sudah mempelajari tentang ikatan kimia, yang mana setiap atom dalam molekul yang diikat oleh suatu ikatan atau yang diikat secara ikatan kovalen akan memiliki energi-energi dalam membentuk ikatannya. Ikatan kovalen adalah ikatan yang timbul karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron oleh antar atom yang berikatan. Ikatan kovalen itu ada berbagai jenis, yakni ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, baik rangkap 2 dan rangkap 3, dan yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Dalam ikatan kimia, selanjutnya kita bisa memutuskan ikatan kimia. Nah, jika kita ingin memutuskan ikatan kovalen dalam suatu molekul, tentu dibutuhkan sebuah energi atau suatu energi. Energi inilah yang dinamakan dengan energi ikatan. Energi ikatan didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Energi ikatan dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol atau dilambangkan dengan huruf D besar. Jadi, misalkan energi untuk memutuskan ikatan H2 menjadi H tunggal H itu dilambangkan adalah sebagai berikut. D, H, tunggal H. Sebesar 436 kilojoule per mol. Berikut adalah tabel-tabel energi berbagai jenis ikatan dalam kilojoule per mol. Perhatikan tabel. Jadi, kalau ikatannya adalah H, tunggal H, maka energinya dalam satuan kilojoule per mol adalah 436. Atau kita ambil contoh lain. Ikatan C, tunggal C, energinya adalah 345 kilojoule per mol. Atau C, double C. Jadi, energi yang dimilikinya adalah 611 kilojoule. Kita lihat contoh lain, misalkan adalah C double N atau C rangkap 2N, energinya adalah 891. Nah, semuanya ini ada di dalam tabel data energi ikatan. Jika suatu reaksi umum dilambangkan sebagai berikut, Ma bereaksi dengan Nb membentuk P, C, dan Q, D. Yang mana M, N, P, dan Q adalah koefisien-koefisien zat, A dan B adalah zat reaktan, dan C dan D itulah produk. Maka reaksi yang seperti ini akan boleh kita peroleh nanti energi atau entalpi reaksinya. Entalpi reaksi yang diperoleh dari data energi ikatan rumusnya adalah sebagai berikut. Sigma energi ikat kiri dikurang dengan sigma energi ikat kanan, yang mana kiri adalah reaktan dan kanan adalah produk. Jadi rumusnya bisa kita ganti menjadi sigma energi reaktan dikurang dengan sigma energi produk. Nah, sekarang kita coba menghitung entalpi reaksi berdasarkan data energi ikat. Perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan perubahan entalpi pembakaran metanol menjadi karbon dioksida dan air dengan reaksi sebagai berikut. CH3OH bereaksi dengan 3/2O2 menghasilkan gas CO2 dan 2H2O. Jika diketahui besarnya energi ikat atau energi ikatannya adalah sebagai berikut. C tunggal H itu sama dengan 413 kilojoule per mol.
C tunggal O itu sama dengan 358 kJ per mol. O tunggal H itu sama dengan 467 kJ per mol. O double O itu sama dengan 495 kJ per mol. Dan C double O itu sama dengan 799 kJ per mol. Perhatikan pembahasannya. Jika kita ganti struktur reaksi yang ada dalam soal, maka strukturnya akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita hitung ikatan-ikatan apa yang terjadi dalam struktur atau ikatan-ikatan yang terdapat dalam struktur, sehingga kita kalikan dengan masing-masing energi ikatannya. Untuk CH3OH terdapat ikatan C tunggal H sebanyak 3, C tunggal O sebanyak 1, dan O tunggal H sebanyak 1. Dari O2 kita dapati ikatan sebagai berikut, O double O. Sedangkan kalau di kanan dari CO2 kita dapati ikatannya sebagai berikut, O double C double O. Dan untuk H2O itu sendiri kita dapati H tunggal O tunggal H. Jumlah masing-masing ikatan yang terjadi kita kalikan dengan koefisien reaksi dan selanjutnya kita kalikan dengan energi-energi yang ada dalam tabel. Hasilnya adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri kita peroleh data energi C tunggal H itu 3 kali 413. Sedangkan C tunggal O kita peroleh 1 kali 358. O tunggal H itu kita peroleh 1 kali 467 dan O double O kita peroleh 3/2 kali 495. Jadi di kiri kita jumlahkan seluruhnya, kita cari sigmanya, kita akan peroleh energi besarnya 2806,5 kJ. Sekarang kita beralih ke sebelah kanan atau yang disebut dengan produk. Kita peroleh ikatannya adalah C double O sebanyak 2 kali 799 kJ per mol. Hasilnya adalah 1598 kJ per mol. Sedangkan O tunggal H kita peroleh ikatan sebanyak 2 kali 467 kJ per mol, diperoleh hasil menjadi 394 kJ per mol. Total di kanan energi yang kita peroleh adalah 2532 kJ per mol. Bagaimana kita memperoleh entalpi reaksi dalam reaksi ini setelah kita hitung masing-masing energi kiri dan energi kanan? Dengan rumus umum tadi, entalpi reaksi adalah sigma energi kiri dikurang dengan sigma energi kanan. Energi yang kita peroleh adalah sebelah kiri sebesar 2806,5 kJ. Sedangkan di kanan kita peroleh energi sebesar 2532 kJ. Maka entalpi reaksi yang terjadi adalah energi kiri dikurang kanan atau 2806,5 kJ dikurang dengan 2532 kJ per mol. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Diketahui data energi ikatan sebagai berikut. Kalian boleh lihat di tabel. Dan ditanya adalah berapakah entalpi pada reaksi C2H4 bereaksi dengan H2 membentuk C2H6. Dari reaksi kita peroleh struktur sebagai berikut. Untuk C2H4 kita peroleh ikatan C tunggal H sebanyak 4 dan C double C sebanyak 1. Lalu kita juga peroleh untuk H2 itu ikatannya adalah H tunggal H sebanyak 1. Sedangkan di sebelah kanan kita peroleh untuk C2H6, maka kita peroleh ikatan C tunggal H itu ada sebanyak 6 dan C tunggal C sebanyak 1.
Sekarang kita lihat pembahasannya untuk mengetahui berapa besar entalpi reaksinya. Dalam rumus umumnya, diketahui entalpi reaksi itu sama dengan sigma energi kiri dikurang dengan sigma energi kanan. Nah, sekarang masing-masing kita hitung berapa energi di sebelah kiri atau sebelah reaktan dan berapa energi di sebelah kanan atau sebelah produk. Kita kalikan dengan masing-masing koefisien dan jumlah ikatannya. Jadi, di kiri ada 4 kali C tunggal H tambah C double C. Kemudian ditambah lagi dengan H tunggal H. Sedangkan di kanan ada 6 kali C tunggal H dan 1 kali C tunggal C. Masing-masing kita masukkan besarnya energinya, lalu kita hitung. Di kiri totalnya ada 1043 dan di kanan totalnya ada 1178. Sehingga kita peroleh besarnya entalpi dari data kiri dikurang dengan data energi kanan itu sama dengan minus 135 kJ. Jadi reaksi ini termasuk pada reaksi eksoterm karena entalpinya bernilai negatif. Sampai di sini penjelasan saya terkait dengan menghitung entalpi reaksi berdasarkan data-data energi ikatan. Harapan saya kamu sudah paham dan sudah mahir untuk menghitung entalpi reaksi-reaksi yang terjadi. Tapi kalau kamu masih ada pertanyaan atau masih ada yang kurang paham, kamu boleh japri saya atau diskusi melalui forum Google Class. Untuk selanjutnya, jikalau kamu mau buka materi-materi atau review materi sebelumnya, kamu boleh buka di YouTube dalam channel Kimia Bersama Buaya. Hal-hal yang terkait tentang kimia kamu akan temukan di sana. Jangan lupa like dan subscribe setiap postingan-postingan yang ada. Sampai di sini penjelasan saya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.